Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Razak dengan NPM 203402516129 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Hari ini saya akan membawakan materi tentang manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu TI. Teknologi informasi itu adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, saya akan membahas tentang peran utama teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Yang pertama itu ada minimize risk. Tentu setiap bisnis mempunyai resiko terutama pada faktor keuangan. Saat ini, berbagai jenis aplikasi telah tersedia dalam upaya mengurangi resiko yang seringkali dihadapi pada bisnis seperti forecasting, finansial, advisory, planning, expert, dan sebagainya. Dengan adanya teknologi informasi saat ini, maka hal yang seperti disebutkan di atas akan dapat ditanggulangi karena teknologi informasi mampu membantu perusahaan atau organisasi dalam mengurangi risiko yang akan terjadi serta dapat menjadi sarana dalam membantu manajemen pada pengelolaan risiko yang sedang dihadapi. Peran utama yang kedua itu ada reduce cost. Sebagai katalisator pada perusahaan, teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai pengurangan biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas perusahaan Anda. Berkaitan dengan hal ini, terdapat 4 cara yang akan ditawarkan teknologi informasi dalam mengurangi biaya kegiatan operasional, yaitu reduce cost dan eliminasi proses. Yang ketiga, saya akan membahas tentang risiko TI pada perusahaan. Kegunaan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi semakin nyata dan meluas. Sistem informasi membuat proses bisnis suatu organisasi menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai suatu tujuan. Sistem informasi bahkan menjadi key enabler atau kunci kemungkinan proses bisnis organisasi dalam memberikan manfaat bagi stakeholders. Maka dari itu, semakin banyak organisasi, baik yang berorientasi profit maupun yang tidak, mengandalkan sistem informasi untuk berbagai tujuan. Di lain pihak, seiring makin meluasnya implementasi sistem informasi, maka kesadaran akan perlunya dilakukan review atas pengembangan suatu sistem informasi semakin meningkat. Kesadaran ini muncul karena munculnya berbagai kasus yang terkait dengan gagalnya sistem informasi, sehingga memberikan akibat yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Terdapat beberapa risiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi, yaitu yang pertama adalah sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua itu melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan yang berlebihan tanpa terkendali. Yang ketiga itu ada sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Mengingat adanya beberapa risiko tersebut seperti di atas yang dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan organisasi, maka setiap organisasi harus melakukan review dan evaluasi terdapat pengembangan sistem informasi yang dilakukan. Review dan evaluasi ini dilakukan oleh internal organisasi ataupun pihak eksternal organisasi yang berkompeten dan diminta oleh organisasi. Kegiatan review dan evaluasi ini biasanya dilakukan oleh auditor sistem informasi. Selain wawasan, pengetahuan dan keterampilan di atas seorang spesialis audit sistem informasi juga dituntut memenuhi syarat akreditasi pribadi terkait suatu sistem sertifikasi kualitas yang diakui secara internasional.
salah satu sertifikasi profesional sebagai standar pencapaian prestasi dalam bidang audit, kontrol, dan keamanan sistem informasi yang telah diterima secara internasional oleh CISA atau Certified Information System Auditor yang dikeluarkan oleh ISACA, Information System Audit and Control Association. Audit sistem informasi dilakukan untuk menjamin agar sistem informasi dapat melindungi aset milik organisasi dan terutama membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh teknologi informasi dalam perkembangan bisnis. Dalam dunia bisnis, terdapat produsen sebagai penjual produk dan konsumen sebagai pembeli produk. Dua orang ini merupakan elemen yang saling membutuhkan. Suatu perdagangan atau bisnis tidak akan berjalan jika tidak ada salah satunya. Produsen membutuhkan konsumen untuk membeli produk-produk yang akan dijualnya. Demikian pula, konsumen membutuhkan produsen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Produsen menjual barang-barangnya pada suatu tempat dan ketika konsumen ingin membeli kebutuhannya, dia akan datang ke tempat tersebut. Hal ini sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun semenjak awal mula perdagangan ketika suatu teknologi belum ada. Ketika telah datang teknologi ini mempengaruhi sistem perkembangan perdagangan, bahkan teknologi ini mempunyai peranan sendiri. Teknologi informasi atau TI berperan sebagai sarana transaksi dua elemen bisnis online, yaitu dalam memberikan fasilitas media berupa internet. Web yang disediakan sebagai tempat konsumen memilih barang-barang yang diinginkan. Kemudian pada transaksi ini pun dibutuhkan teknologi lain untuk mendukung bisnis online tersebut, yaitu dibutuhkan teknologi komunikasi telepon sebagai media komunikasi, bank sebagai media pembayaran konsumen dengan produsen, terus ada juga agen pengiriman seperti Pos Indonesia. Hal-hal tersebut merupakan teknologi yang berperan dan berpengaruh dalam perkembangan bisnis online. Kemudahan dan fasilitas yang disediakan akibat peranan dan pengaruh TI ini membuat bisnis online lebih disukai karena lebih efisien, hemat, dan lebih cepat yang dirasakan baik oleh produsen dan konsumen. Pengaruh dan peranan teknologi informasi atau TI terhadap kehidupan manusia itu sangat penting. Perkembangan teknologi informasi kini berkembang seiring dengan berjalannya perkembangan manusia. Teknologi informasi banyak dimanfaatkan sebagian besar oleh manusia yang melihat peluang bisnis dari perkembangan teknologi tersebut. Seperti bisnis online. Di Indonesia, bisnis online sudah bukan hal yang aneh. Hal ini sudah menjadi hal yang biasa dan sudah berkembang cukup baik di sini. Dengan memanfaatkan bisnis online, orang menjadi lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan atau jasa yang dicari olehnya. Perkembangan bisnis online di Indonesia semakin pesat itu dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu semakin banyak dan murahnya koneksi internet di Indonesia. Tentu hal ini menguntungkan untuk kemajuan bisnis online dibandingkan dengan bisnis offline. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah pengaruh dan peranan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis. Sekarang ini telah terjadi ledakan informasi. Informasi amat diperlukan bagi kegiatan operasi manajemen. Jumlah informasi yang banyak sekali mengakibatkan sebagian informasi dilakukan manusia dan sebagian lagi dilakukan oleh mesin. Akibatnya munculnya gagasan itu untuk mengatasi persoalan, sebaiknya manusia dan mesin membentuk sebuah sistem gabungan dengan hasil yang diperoleh dari dialog dan interaksi antara manusia pengolahnya dan sebuah mesin atau komputer. Teknologi informasi merupakan satu dari sekian banyak hal yang dibutuhkan dalam perkembangan bisnis di dunia, tanpa terkecuali di Indonesia. Bahkan kita dapat menyebutnya sebagai faktor pokok bagi perkembangan dunia bisnis saat ini. Di mana-mana sudah menggunakan teknologi informasi dalam memproses kegiatan bisnisnya. Hal itu jelas saja karena teknologi informasi memberikan kemudahan bagi para pembisnis untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Selanjutnya,
Alasan perusahaan menerapkan teknologi informasi dalam perusahaannya adalah agar semakin dekat dengan konsumen karena kemampuan teknologi informasi untuk mendekatkan jarak dan waktu, sehingga semakin mendekatkan produk perusahaan kepada konsumen. Hal ini membuat bisnis di Indonesia semakin berkembang. Kita bisa membayangkan perusahaan yang tidak menerapkan teknologi informasi hanya akan menunggu hari di mana perusahaan tersebut bangkrut. Berbisnis dengan menerapkan teknologi informasi membuat peluang pasar terbuka lebih luas. Berbisnis lewat internet akan mempermudah mempromosikan produk, mencari konsumen, dan pelanggan. Terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis, yaitu kompleksitas bisnis yang semakin meningkat yang dipengaruhi oleh pengaruh ekonomi internasional, kompetisi bisnis global, perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi, perdaya gunaan waktu, pertimbangan sosial, dan kapasitas teknologi informasi yang dipengaruhi oleh kapasitas pelayanan kebutuhan informasi, terus kapasitas interaksi dalam jaringan komputer, dan kapasitas kecepatan akses data. Selanjutnya, di bidang bisnis, baik perdagangan barang maupun jasa, komputer, peranan teknologi, informasi akan sangat penting untuk kegiatan transaksi baik rutin, periodik, maupun insidental, dan menyediakan banyak informasi dengan cepat, tepat. Pengaruh dan peranan TI terhadap perkembangan bisnis online diantaranya adalah yang pertama itu teknologi informasi yang dapat memudahkan penyebaran informasi, mampu mengembangkan bisnis online ke berbagai wilayah di dunia seperti e-commerce yang digunakan oleh perusahaan penjual buku, musik, video, permainan, dan barang elektronik. Yang kedua, ada banyaknya tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi juga membantu menumbuhkan bisnis online di internet. Dengan banyaknya tenaga ahli dalam bidang TI, bisnis online banyak mengalami perbaikan sistem. Bisnis online tadinya sangat rentan dengan penyadapan kartu kredit yang menyebabkan ketidaktertarikan konsumen terhadap bisnis ini. Namun, dengan adanya perbaikan sistem, maka kerahasiaan identitas konsumen pun lebih terjamin. Konsumen dapat kembali percaya membeli keperluannya di perusahaan bisnis online. Yang ketiga, ada bisnis online banyak digemari karena fleksibilitasnya. Seseorang tidak harus berada di tokonya untuk menunggu pelanggan. Namun dengan komputer dan konektivitasnya sudah dapat menjual produknya ke seluruh negara. Pembeli pun tidak harus capek-capek keluar untuk membeli keperluannya karena dengan hanya membeli secara online, barang pembeliannya bisa diantar langsung ke rumahnya. Yang keempat, koneksi internet yang semakin mudah dan terjangkau akibat kemajuan teknologi informasi juga menyebabkan kemakmuran di bisnis online. Materi selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau Management Information System atau biasa disebut MIS merupakan sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi yang sudah banyak diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, barang dan jasa baik pada perusahaan besar, menengah, ataupun perusahaan kecil. Sistem informasi manajemen atau SIM dapat diterapkan pada semua tingkat atau level manajemen yang ada, yaitu manajemen tingkat atas atau top manajemen, manajemen tingkat menengah atau middle management, dan manajemen tingkat bawah atau lower management. Dahulu, upaya pengendalian manajemen berpusat pada akuntansi biaya dan penganggaran sederhana yang merupakan cakupan akuntansi manajemen. Bangkitnya perusahaan-perusahaan besar menciptakan kebutuhan sebuah sistem informasi yang lebih kompleks, yang lebih sulit dilayani oleh akuntansi manajemen yang ada. Hal ini menimbulkan gagasan untuk menyempurnakan akuntansi manajemen yang mampu memberikan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan. Penyempurnaan akuntansi manajemen ternyata sejalan dengan konsep SIM, sehingga konsep SIM menemukan wadah perkembangannya. Dalam perkembangannya, teori-teori manajemen lebih menekankan pada segi-segi perilaku dan motivasi pada struktur keorganisasian serta sistem dalam organisasi. Perkembangan dalam teori manajemen penting bagi perancangan SIM karena dalam memahami sistem manusia atau mesin serta bermanfaat untuk pengembangan model-model keputusan. Kesimpulan, teknologi informasi atau TI telah berperan penting bagi kehidupan manusia saat ini. Perkembangan teknologi informasi telah mengikuti dengan berjalannya pula perkembangan manusia.
Perkembangan teknologi informasi sangat pesat dipicu oleh kebutuhan informasi secara cepat, tepat, dan terkini. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan, di mana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi. Teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh sebagian manusia yang dapat melihat peluang bisnis dari teknologi tersebut. Pengaruh dan peranan teknologi informasi secara tidak langsung telah membuat bisnis online berkembang. Karena dengan teknologi ini bisa diketahui bagaimana cara belajar dan bekerja seperti bekerja bisnis secara online. Bagaimana cara belajar berkomunikasi, memberikan tampilan, informasi tentang bisnis online tersebut agar para pelanggan mudah untuk melakukan penawaran jual beli. Mereka yang mengerti bisnis dapat melihat peluang yang baik pada dunia bisnis online karena banyak keunggulan atau keuntungan di dalam bisnis secara online. Para pebisnis tersebut tidak perlu mencari tempat untuk melakukan bisnis. Berbisnis online hanya dengan komputer dan koneksi internet, tidak perlu membayar karyawan, dan masih banyak lagi keuntungannya. Jadi, teknologi informasi sangat berperan penting di dalam perkembangan bisnis online di Indonesia yang juga dapat meningkatkan perekonomian di negara ini. Teknologi informasi atau yang biasa disebut TI telah banyak berperan penting dalam berbagai bidang yang ada di dunia ini. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah bidang komunikasi, kedokteran, perekonomian, dan lain-lain. Pada bidang komunikasi, dengan adanya teknologi informasi terciptalah alat komunikasi, telepon, fax, dan internet. Manusia dan manusia yang lainnya dapat berkomunikasi walaupun jauhnya jarak yang memisahkan. Pada bidang kedokteran, banyak tercipta teknologi-teknologi canggih untuk penyembuhan dan pengobatan pasien. Sedangkan pada bidang perekonomian, semakin banyak berkembangnya bisnis-bisnis online yang terjadi di layanan internet, iklan-iklan produk di beberapa blog, website, maupun situs jejaring sosial seperti Facebook. Bisnis online yang banyak merebak ini tak terlepas dari adanya pengaruh dan peranan TI. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.